Minasang, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasang belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasang, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar panggilan atau sebutan untuk keluarga sendiri dan orang lain. Ada contoh apa saja? Ayo, mari kita simak ya. Yang pertama, ada orang tua. Ya, kalau kita ingin menyebutkan orang tua ya dalam keluarga sendiri, ya maka kita sebutkan ryoshin. Sedangkan untuk menyebutkan orang tua untuk keluarga orang lain, ya sebutannya adalah goryoshin. Kemudian ada ayah, ya ayah saya, ya ayah keluarga sendiri, gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah cici. Sedangkan untuk menyebutkan ayah orang lain, bahasa Jepangnya adalah otosang. Kemudian ibu saya, ya dalam keluarga sendiri, bahasa Jepangnya haha. Sedangkan untuk ibu, ya untuk keluarga orang lain, ya kita sebut dengan okasang. Kemudian kakak laki-laki di keluarga sendiri ya, kakak laki-laki saya, bahasa Jepangnya adalah ani. Sedangkan untuk kakak laki-laki orang lain, bahasa Jepangnya oni-san. Lalu kakak perempuan di keluarga sendiri, ya kakak perempuan saya, bahasa Jepangnya adalah ane. Lalu untuk menyebutkan kakak perempuan orang lain, kita bisa sebutkan dengan one-sang. Kemudian untuk adik laki-laki di keluarga sendiri, ya adik laki-laki saya, bahasa Jepangnya adalah ototo. Kemudian untuk menyebutkan adik laki-laki orang lain, bahasa Jepangnya adalah ototo-sang. Selanjutnya, adik perempuan di keluarga sendiri. Ya, adik perempuan saya, bahasa Jepangnya adalah imoto. Dan lalu untuk menyebutkan adik perempuan orang lain, bahasa Jepangnya adalah imoto-san. Oke minasang, jadi kita sudah bisa ya memanggil atau menyebutkan ya keluarga sendiri maupun keluarga orang lain. Ya, itu untuk review kita di pelajaran sebelumnya. Minasang, kali ini kita akan mempelajari kata sifat i yang digabungkan dengan kata sifat lainnya. Polanya yaitu vokal i yang paling belakang dari kata sifat i tersebut diganti dengan kute, artinya dan, lalu ditambah dengan kata sifat lainnya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat ke contoh kalimatnya ya. Oki, vokal i yang paling belakang dari oki, i, nah diganti ya dengan kute, ya. Jadi oki kute, ya. Jadi kalau mau bilang besar dan kuat, bahasa Jepangnya adalah oki kute tsuyoi. Lalu yang kedua, kecil dan lemah. Kecil bahasa Jepangnya adalah chisai, lemah yowai. Jadi kalau mau bilang kecil dan gitu ya, chisai, vokal i yang paling belakang diganti dengan kute. Jadi kecil dan lemah, bahasa Jepangnya adalah chisakute yowai. Selanjutnya enak dan murah. Enak oishi, murah yasui. Ya, jadi enak dan gitu ya, oishi. Nah vokal i yang paling belakang diganti dengan kute. Jadi oishi kute. Ya, jadi kalau mau bilang enak dan murah, bahasa Jepangnya adalah oishikute yasui. Selanjutnya tidak enak dan mahal. Tidak enak bahasa Jepangnya mazui, mahal takai. Jadi tidak enak dan ya mazui, ya vokal i yang paling belakang diganti dengan kute, mazukute. Ya. Jadi kalau mau bilang tidak enak dan mahal, bahasa Jepangnya adalah mazukute takai. Kemudian merah dan manis. Merah bahasa Jepangnya akai, manis bahasa Jepangnya amai. Jadi kalau mau bilang merah dan ya akai, vokal i yang paling belakang diganti dengan kute,
ya, akakute. Jadi kalau mau bilang merah dan manis, bahasa Jepangnya adalah akakute amai. Selanjutnya hitam dan asam. Hitam bahasa Jepangnya kuroi, asam sepai. Jadi kalau mau bilang hitam dan gitu ya, kuroi, ya, vokal i yang paling belakang diganti dengan kute, kurokute. Jadi bahasa Jepang dari hitam dan asam adalah kurokute sepai. Dan yang terakhir gelap dan dingin. Gelap bahasa Jepangnya kurai. Dingin buat cuaca ya minasang, bahasa Jepangnya adalah samui. Jadi gelap dan ya kurai, ya, vokal i yang paling belakang diganti dengan kute, kurakute. Jadi gelap dan dingin, bahasa Jepangnya adalah kurakute samui. Bagaimana minasang? Gampang kan ya untuk menghubungkan kata sifat i dengan kata sifat lainnya, yaitu cukup dengan vokal i yang paling belakang dari kata sifat i tersebut diganti dengan kute, artinya dan. Selanjutnya minasang, setelah kita mempelajari pola kalimatnya, nah sekarang ayo kita mempelajari percakapan yang berhubungan dengan pola kalimat tadi. Ya. Percakapannya berjudul Watashi no gakko, artinya sekolahku. Ya. Kira-kira percakapannya seperti apa? Mari kita simak bersama ya. Yang pertama dari si A yang bertanya kepada B. Ya. Gakko dou deshita ka? Ya. Gakko sekolah. Ya. Dou deshita ka? Bagaimana? Gitu ya. Jadi si A bertanya sama B nih, sekolahnya bagaimana? Bahasa Jepangnya adalah gakko dou deshita ka? Ya. Kemudian dijawab oleh si B nih, ya. So desu ne, mama deshita. So desu ne, ya. Gitu ya, sedang berpikir, ne. Mama deshita. Mama artinya adalah lumayan, ya. Jadi kalau mau bilang lumayan lah, bahasa Jepangnya adalah so desu ne, mama deshita. Kemudian A bertanya lagi nih, ya. Sensei wa donna hito desu ka? Sensei, ya, guru, ya, atau senseinya donna hito, ya, orang yang bagaimana, gitu ya. Jadi kalau mau bertanya senseinya orangnya bagaimana, bahasa Jepangnya adalah sensei wa donna hito desu ka? Kemudian dijawab oleh si B, sensei wa akarukute yasashii hito desu. Sensei, ya, gurunya akarukute, ya. Akarukute diambil dari kata sifat i yaitu akarui, artinya adalah ceria, cerah, ceria, gitu ya. Yasashi artinya adalah ramah, baik hati, ya. Jadi akarukute yasashi hito desu artinya adalah orang yang ceria dan ramah, ya. Jadi kalau mau bilang ya sekali lagi, senseinya orang yang ceria dan ramah. Bahasa Jepangnya adalah sensei wa akarukute yasashii hito desu. Nah, bagaimana minasang percakapannya? Gampang kan ya? Nah, kalau begitu mari kita lanjutkan dengan latihan percakapan ya. Seperti biasa, latihan percakapannya dibagi menjadi 2 part. Part pertama, saya dulu ya sebagai A dan minasang sebagai B. Atau saya yang bertanya, minasang yang menjawab. Ya. Kemudian part keduanya dibalik. Minasang sebagai A atau yang bertanya dan saya sebagai B atau yang menjawab. Oke, seperti biasa ya. Oke, mari kita mulai ya dengan part pertama terlebih dahulu ya. Saya sebagai si A yang bertanya. Kita mulai ya. Sudah siap? Gakko dou deshita ka? Hai, dozo minasang silakan dijawab ya. Sensei wa donna hito desu ka? Dozo. Oke, bagus ya. Kemudian dibalik ya, part kedua, minasang sebagai A atau yang bertanya, saya sebagai B atau yang menjawab ya. Dimulai dari pertanyaan sekolahnya bagaimana ya. Nah, tadi tuh kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo, silahkan diucapkan ya. So desu ne, mama deshita.
Sensei wa akaruku te yasashii hito desu. Oke, hai, bagus minasan. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, dari percakapan tersebut, mari kita aplikasikan ke dalam percakapan yang ada di gambar ya. Gakushudo sudah menyiapkan gambar yang lucu nih ya, untuk percakapan yang tadi, judulnya Watashi no Gakko. Ya. Percakapan ini terjadi antara sang ayah dengan si Tono. Ya. Sang ayah bertanya kepada si Tono, ya, sekolahnya bagaimana? Ya. Nah tadi tuh kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Gakko do deshita ka? Kemudian dijawab oleh si Tononya nih. Lumayan lah. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Ya, so desu ne, mama deshita. Kemudian sang ayah bertanya lagi kepada Tono, ya, senseinya orang yang bagaimana? Ya, tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus ya. Sensei wa donna hito desu ka? Oke. Kemudian dijawab oleh Tono, senseinya orang yang ceria dan ramah. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat dong? Dozo, diucapkan ya. Oke, bagus. Sensei wa akaruku te yasashii hito desu. Kemudian direspons oleh sang ayah nih. Belajar yang rajin ya. Kemudian yang direspons balik oleh si Tono dengan gembira. Iyalah, gurunya cantik kok. Ada-ada aja ya si Tono ini. Oke minasan, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.